Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita kaji adalah tentang metode atau mengikuti metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok keagamaan. Kulluha finnar, semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok saja. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang satu kelompok itu? Qala, beliau menjawab, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Ikhwah fiddin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita dengan jelas sekali bahwa umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terpecah belah dari sisi keagamaannya. Terpecah di sini maksudnya adalah banyak yang memilih jalan-jalan lain, jalan-jalan alternatif dalam memahami dan menerapkan Islam selain dari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dimaksud dengan terpecah di dalam hadis ini. Bukan terpecah pada sisi banyaknya atau berbedanya organisasi, bukan. Tapi dari sisi manhaj beragama. Ya. Dan perpecahan ini itu benar-benar telah terjadi, kita bisa saksikan, ya, sedang terjadi dan akan terjadi terus sampai hari kiamat nanti, ya. Dan ini sudah menjadi berita kenabian yang tidak mungkin kita dustakan, ini pasti benar, ya. Dan ini sudah terjadi dan akan terus terjadi, ya. Tapi walaupun perpecahan ini sudah menjadi sunatullah, pasti terjadi, tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk berpecah. Ya. Jadi harus dibedakan, ya. Di mana sesuatu yang pasti terjadi bukan berarti itu dibenarkan, termasuk dalam bab perpecahan ini. Kepastiannya terjadi, ya pasti terjadi, ya. Tetapi bukan berarti perpecahan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sejak dini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita
Untuk apa? dari bumi, tidak terjatuh kepada perpecahan. Terkecuali ya jangan tempat-tempat sampai yang menyelisihi bernajis, itu adalah jalan tempat untuk Rasulullah sujud. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ju'ilat li al-ard Ya. masjidan wa Harus tahuran. memegang erat-erat kitabullah wa Di sunnah. antara kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah umatnya Subhanahu wa taala dijadikan berfirman di dalam bumi ini surah Ali seluruhnya Imran ayat itu sebagai 103, masjid A'udzubillahi dan suci. minasyaitonirrajim wa Fa tasimu ayyuma rajulin min bihablillahi ummati jami'a adrakathu as-shalah, ya. Wala Siapa saja di tafarraqu. kalangan umatku yang mendapati Berpeganglah waktu kalian sholat, semua baik kepada di tali hutan, agama Allah. di gurun pasir, Berpeganglah bahkan di kepada dasar wahyu lautan, Allah, nanti nyelam nyari ikan Al-Quran, dan mutiara. was sunnah. Waktunya sholat, Pegang itu. sholat di situ boleh, ya. Janganlah Fayusalli. kalian Hendaklah dia berpecah sholat. belah. Karena masjid hukum asalnya adalah Jadi suci. Allah sudah Kecuali yang mewanti-wanti sudah jangan terkotori sampai dengan berpecah belah. benda-benda najis. Walaupun perpecahannya itu sudah menjadi Dan sunnah Allah pasti Subhanahu wa terjadi. taala Tapi jangan sampai memberikan kita ciri termasuk khusus bagi mereka bagian yang dari memakmurkan orang yang masjid adalah orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman Rasulullah saja SAW yang juga bersabda, memakmurkan masjid. Innallaha yarda Allah Subhanahu wa lakum taala thalathan. berfirman, Allah "Innama Subhanahu wa taala ya'muru meridhoi kepada masajidallah kalian man 3 hal. amana Apa billahi itu? wal yaumil Anta'buduhu akhir." wa la tusyriku bihi Sesungguhnya syai'an. orang-orang yang Yang pertama, memakmurkan hendaklah masjid kalian beribadah hanyalah hanya orang-orang yang kepada beriman Allah kepada saja. Allah. Jangan berbuat syirik. hanya orang yang beriman saja yang memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, Makanya di antara anta'tasimu tanda bihablillahi keimanan jami'a. itu adalah Pegang melazimi erat-erat masjid. tali Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya. "Idza ra'aita rajulan Kemudian yang ya'tadu ketiga, ilal masjid," wala tafarraqu. jika engkau melihat Jangan seorang kalian yang dia senantiasa membiasakan dirinya dengan masjid, sholat di masjid, Jadi Allah Subhanahu kajian wa di taala enggak masjid, meridhoi perpecahan dia, maka enggak meridhoi. saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi jangan Ya. sampai kita Ngapain pasrah mondar-mandir ke ya, masjid dengan kalau realita yang bukan ada, karena dengan iman, nggak keadaan dapat yang apa-apa, ada, Pak. dengan kepastian Duit juga perpecahan nggak yang dapat, ada. ya kan? Jangan sampai dapat kita duit. Siapa yang pasrah. ngasih duit orang ke Sudah deh, masjid? sudah menjadi sunnatullah, ini berpecah belah. Ya. Nah, Karena apa? kita Dorongan harus iman. berusaha Dia semaksimal sadar mungkin betul bahwa setiap untuk tetap langkahnya berada di jalan menuju yang masjid itu selamat, adalah yang ditulis satu kebaikan, golongan itu. mengangkat derajatnya. Jangan Di sampai sisi kita Allah termasuk Subhanahu wa taala. menjadi Langkah yang 73 selanjutnya kelompok menghapus lagi. kesalahan-kesalahan dia. Atau 72. Semakin jauh rumahnya atau tempatnya Kita dari harus masjid, masuk ke dalam ketika dia satu berjalan, kelompok keagamaan. semakin banyak pahalanya. Yang selamat, Ini yang nggak dijamin didapati selamat oleh Allah selain Subhanahu pergi ke wa taala masjid. di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana Kemudian lillahi ikhwatiddin masjidan, rahimakumullah, banallahu lahu dalam mithlahu hadis fil jannah." tentang Barang berita siapa yang iftiraqul ummah membangun ini masjid, ya, membangun juga masjid, kalau disebutkan tadi di dalamnya memakmurkan. tentang solusinya Memakmurkan itu Ya. ya termasuk membangun, agar salah kita satu tidak maknanya. termasuk Tapi lebih orang-orang luas yang daripada berpecah membangun. belah Yaitu dan termasuk masuk ke mengadakan dalam golongan kajian-kajian yang selamat. keislaman ini memakmurkan. ya. Mendirikan Solusinya sholat apa? berjamaah di supaya masjid, kita masuk itu ke dalam memakmurkan. golongan yang selamat. Jauh lebih Ya. susah daripada sekedar membangunnya. Rasul Jauh SAW lebih ketika susah. ditanya oleh Kalau sahabat, membangun beliau mungkin menjawab, 1 man bulan, 2 bulan, kana ya, ala setengah ma'ana tahun, jadi alaihi itu masjid washab. megah. Tapi Mereka yang mempertahankan mengikuti bagaimana jejakku jamaahnya bisa dan makmur, jejak para masjidnya sahabat. full dengan kegiatan. Luar Ini biasa solusi ini, ya, dari Pak. Tidak Rasulullah semudah SAW membangunnya. untuk tidak Barang terjatuh siapa yang kepada membangun perpecahan. satu masjid, Allah akan Ya. bangunkan semisalnya di surga. Walaupun kelak. kelompok-kelompok Insyaallah ta'ala. beraneka ragam, banyak Kemudian, sekali coraknya, ragamnya, Wa manhajnya, annal masajida caranya lillah. banyak sekali. Di antara Kita bentuk harus fokus kepada kehormatan dua ini. masjid, Ikuti di dalam Rasulullah Islam itu, SAW bahwasanya dan masjid, ikuti para sahabat. masjid-masjid semuanya Selamat ini pasti. lillah. Ya. Hanya Jangan untuk Allah tergoda Subhanahu dengan wa taala, unsur-unsur fala yang lainnya tad'u sehingga ma'allahi kita ahadan. mau ngikuti Maka janganlah kelompok-kelompok yang sesat. engkau menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Jadi dengan di dalam menyekutukan solusi ini kalau kita Allah mau Subhanahu wa selamat ta'ala, dari ya. perpecahan ini, Nggak boleh ikuti berbuat jalan kesyirikan di dalam Rasulullah masjid. SAW. Makanya Bagaimana dilarang beliau membangun beragama, kuburan di atas masjid. bagaimana Karena ini beliau bentuk dari beribadah, kesyirikan. bagaimana beliau Karena masjid itu berakidah, hanya untuk Allah ikuti. Subhanahu wa taala. Sehebat apapun itu, Jangan sampai seseorang Rasulullah SAW meninggal, tidak mencontohkan boleh ya, dikubur di dalam kita masjid. malah melaksanakan Terus bagaimana dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Rasulullah Wasallam? SAW Kuburan ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan di dalam masjid kita atau malah tidak? melaksanakan Tidak. ya. Nabi Sallallahu Alaihi Selalu Wasallam ingin dikubur beda di dengan tempat Rasul SAW. beliau wafat. Ingin menambah-nambah, Ya, berkreasi. itu di nggak rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikuti saja yang pada apa yang saat itu dipraktekkan, posisinya dicontohkan, adalah di samping masjid. diperintahkan oleh Karena Rasulullah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dan itu pun ghurfahnya, sudah banyak ya, syariah yang rumahnya. diperintahkannya. Kita juga nggak akan sanggup melaksanakan semuanya itu. Apalagi kalau kita menambah-nambah lagi.
lebih berat lagi ini. Gitu ya. Ikuti apa yang diperintahkannya, selamat insya Allah. Ya. Kemudian satu lagi yang tidak boleh kita sepelekan juga di sini. Kalau kita mau bersatu, tidak mau berpecah belah dalam beragama, maka ikuti para sahabat Nabi. Ya. Ikuti para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain dalam memahami dan menerapkan agama Islam yang murni ini. Ya, bagaimana mereka beragama, kita ikuti. Bagaimana mereka mencontoh Nabi, kita ikuti. Bagaimana mereka mencintai Nabi, kita ikuti caranya. Bagaimana mereka berakidah, kita ikuti. Bagaimana mereka meneladani Nabi Muhammad SAW dalam beribadah, ya kita ikuti mereka. Sebab mereka langsung bergaul dengan Rasulullah SAW, bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, ya, tahu persis, ya, kandungan perintahnya, makna perintahnya, maksud perintahnya, melihat contohnya langsung, tahu persis para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ikuti mereka. Ya. Kalau mengikuti mereka pasti selamat juga. Ya. Dan ini sudah menjadi prinsip dari manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Kalau mau bersatu, tidak berpecah belah dalam beragama, maka ikuti pemahaman para sahabat, ikuti penerapan mereka juga. Ya. Selama tidak mengikuti para sahabat, maka Al-Quran dan Sunnah itu kurang sempurna kita jalankan. Ya. Persepsinya akan berbeda-beda. Sumbernya sama, Al-Quran, ya, hadis misalnya. Tapi tidak mau ngikutin pemahaman para sahabat. Ini tetap nggak akan sama persepsinya. Pasti akan berbeda-beda. Keluarnya berbeda. Sumbernya sama, keluarnya berbeda. Hasilnya akan berbeda juga. Ya. Maka dengan mengikuti sahabat komplit sudah. Ya. Sumbernya sama, ya. Pemahamannya sama, penerapannya juga akan sama. Ya. Maka di seluruh dunia orang yang mengikuti Islam yang murni, mengikuti para sahabat, maka sama akidahnya, sama praktek peribadahannya, sama semuanya. Ya. Sedikit saja menyimpang dari jalannya para sahabat akan berbeda. Ya. Ikhwan fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Mengapa harus para sahabat yang dijadikan sebagai acuan kita, standar kita dalam memahami dan menerapkan Islam? Ya. Yang pertama, bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah banyak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Ya, pujian ini nggak akan dihapus, ya, akan terus sepanjang masa dia terus, ya, dan tidak diberikan kepada selain mereka. Ya, ini khusus pujiannya untuk mereka. Ya. Banyak pemastian dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran mereka. Ya. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 8, setelah menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ulaika humus shadiqun. Ya. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala pemilik kebenaran itu sendiri telah memberikan kepastian kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, maka ya pantas sekali kalau kita jadikan mereka sebagai teladan bagi kita. Ya. Dan pasti benar, kalau sudah dibenarkan oleh Allah pasti benar mereka, nggak mungkin salah manhajnya itu, nggak mungkin menyimpang jalannya itu. Allah langsung menyebutkan mereka ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar.
Kemudian di dalam surah Al-Fatah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammadur Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia. Siapa mereka? Para sahabat. Ya. Apa pujiannya dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Enggak samar, jelas sikapnya ya kepada orang-orang kafir itu. Enggak ada kesamaran sedikit pun bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kapan mereka berbarok kepada mereka tuh jelas sekali. Kapan mereka harus membantu mereka jelas sekali. Ya. Tegas mereka dengan orang-orang kafir itu. Ya. Dan mereka berkasih sayang dengan sesama mereka. Ya. Dengan sesama muslim mereka berkasih sayang. Ya, berlemah lembut. Ya, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dipuji mereka para sahabat itu. Bahwa ibadah mereka, sujud mereka bukan karena dunia, bukan karena mencari harta, bukan karena si fulan, bukan karena si fulana, bukan karena mencari keridhaan Allah, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang memastikan itu. Enggak ada riya, enggak ada sum'ah di dalamnya. Ini pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pujian itu menunjukkan dengan nyata kepada kita. Ya, akan kebenaran manhaj mereka, jalan keberagamaan mereka itu pasti benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji orang dengan manhaj yang tidak diridhoinya, enggak mungkin itu. Ya, Allah puji mereka dan ini menunjukkan kebenaran jalan mereka. Maka wajib bagi kita mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alim ajmain dalam beragama kita. Kemudian yang kedua, bahwa para sahabat telah diakui sebagai umat terbaik sepanjang umur dunia ini. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum kalian pada saat itu adalah para sahabat ridwanullah. Ya. Khairu ummah, kalian itu sebaik-baik umat. Ya. Jadi ini pun langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para sahabat itu adalah khairu ummah, sebaik-baik umat maksudnya. Dan Rasul SAW juga bersabda khairu ummati qarni, sebaik-baik ya umatku adalah generasiku, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang kebenarannya direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu yang terbaik, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi para sahabat enggak mungkin salah ketika dijadikan sebagai umat terbaik. Ya. Enggak mungkin manhajnya menyimpang. Pasti benar. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa para sahabat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho ya terhadap orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin pada saat itu? Para sahabat. Ya. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Ya.
maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Ya. Kalau telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka pasti benar. Tidak mungkin sesat akidahnya, tidak mungkin menyimpang peribadahannya, tidak mungkin menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin itu, ya. Pasti benar, ya. Kemudian yang keempat, bahwa jalannya para sahabat, manhajnya para sahabat itu telah dijadikan sebagai ukuran standar untuk apa? Mengukur keimanan setiap orang. Ya. Siapa saja yang standar keimanannya sama dengan keimanan para sahabat, berarti dia sudah benar. Dia sudah mendapatkan hidayah. Dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tidak sama standar keimanannya dengan para sahabat, apalagi sampai menolak, berarti sesat dia. Ya. Berarti dia telah tersesat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amanu, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti apa yang kalian telah beriman kepadanya, ya, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya. Tapi jika mereka berpaling, jika mereka berbeda dengan para sahabat, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan, maka Allah akan memelihara kalian dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jika mereka telah dijadikan standar keimanan, maka sudah pasti, ya, dan tidak diragukan lagi bahwa metode beragama mereka pasti benar. Ya, cara mereka beribadah, cara mereka berakidah, cara mereka memahami Islam, cara mereka menerapkan Islam pasti benar itu. Enggak mungkin itu. Enggak diragukan lagi, ya. Kemudian yang kelima, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memastikan siapa yang tidak mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW pasti akan tersesat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya serta mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin pada saat itu adalah para sahabat. Ya. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Ini yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin pada saat itu, yaitu para sahabat, pasti sesat itu. Ya, pasti sesat. Ya, kalau mengikuti para sahabat pasti akan selamat dan akan tetap berada di jalan yang benar. Kemudian yang keenam, ya, kenapa para sahabat ridwanullah alim ajmain, ya, kita harus mengikuti metode beragamanya mereka. Ya, karena Rasulullah SAW telah banyak merekomendasikan para sahabat Nabi SAW untuk diikuti oleh umatnya. Banyak sekali hadis-hadis dari beliau. Ya, di antara hadis itu, di mana beliau pernah bersabda, "Usikum bi ashabi." Aku wasiatkan kalian untuk mengikuti para sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, kemudian setelahnya lagi. Ya. Jadi ini adalah rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin selamat,
ingin benar, maka ikutilah para sahabat. Di dalam hadis yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh kepada jejakku, ya, kepada sunnahku, ya, dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya, ini adalah para sahabat. Ya. Ini rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abaikan kelompok-kelompok yang menampilkan cara-cara baru, manhaj-manhaj baru, tokoh-tokoh baru. Ya. Kita harus fokus mengambil tokohnya adalah para sahabat ridwanullah ajma'in. Ya, apa yang dikatakan mereka, apa yang dilaksanakan mereka, apa yang diterapkan mereka, apa yang dipahami oleh mereka, kita ikuti. Ya. Walaupun berbeda dengan kebanyakan orang, ya walaupun kebanyakan. Ya. Kita harus tetap memilih jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di antara satuan-satuan para sahabat, ya, juga mereka di antara mereka banyak merekomendasikan kepada para sahabat secara umum. Ya. Seperti misalkan yang dikatakan oleh Khuzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbad biha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau lakukan. Ya. Jelas sekali ini. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Lil akhir maqalan, ya. Karena generasi pertama itu tidak mungkin membiarkan tertinggal satu perkataan pun untuk generasi yang terakhir. Ya. Gak mungkin mereka menyembunyikan ilmu. Gak mungkin mereka menyembunyikan sabda-sabda dari Rasulullah SAW disembunyikan untuk generasi mereka saja, gak mungkin itu. Sudah disebarkan semua, sudah disampaikan semuanya. Ya. Fattaqullaha ya ma'syarul qura. Bertakwalah kalian kepada Allah ya ma'syarul qura. Ya. Khudhu tariqa man kana qablakum. Tempuhlah jalan orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi tempuhlah jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau juga pernah mengatakan man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang ingin mengambil tauladan, maka ambillah tauladan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadyan wa ahsana halan. Ya. Karena mereka adalah kelompok umat ini yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit tindakan anehnya mempersulit masalah, membeban-bebani diri, ya. Paling lurus petunjuknya, paling bagus keadaannya. Ya. Kemudian qaumun ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyhi wa liiqamati dinihi. Ya. Fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu ala hadiyal mustaqim. Ya. Dan mereka itu adalah kaum pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkah dari kebersamaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kenalilah mereka. Kenalilah keutamaan mereka. Ikuti ajaran dan tuntunan mereka, karena sesungguhnya mereka senantiasa berada di atas petunjuk yang lurus. Ya. Ini dari satuan-satuan sahabat, ya, yang merekomendasikan untuk apa? Menjadikan para sahabat secara umum sebagai teladan dalam keberagamaan kita. Ya. Jangan cari-cari jalan
yang lain. Ya. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, dengan memperhatikan banyaknya keutamaan dari para sahabat Nabi SAW, pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, pujian dari Rasulullah SAW, ya, termasuk juga perintah untuk mengikuti para sahabat, ya, maka sudah menjadi keharusan bagi kita, ya, untuk apa? Mengikuti jejak langkah mereka, mengikuti pemahaman mereka, dan mengikuti penerapan mereka dalam menjalankan agama Islam yang mulia ini. Ya, mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka sudah dijadikan sebagai umat terbaik. Ya, mereka sudah banyak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di banyak ayat. Ya, mereka juga yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, baik dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan perang, dalam keadaan damai, mereka tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sudah teruji pemahamannya, teruji kesetiaannya, ya, teruji bagaimana manhaj mereka, ya. Jadi mereka tidak mungkin menyimpang dari ajaran Islam ini, apalagi sampai kafir, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh orang-orang Syiah yang kafir itu, ya, gak mungkin para sahabat, ya, kafir setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah kafir ya bukan sahabat lagi, karena matinya harus berada dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi sekali lagi sudah menjadi kewajiban bagi kita, ya, untuk mengikuti mereka, mencintai mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan jangan pernah hati dan lisan kita keluar kata-kata kotor, ya, kata-kata yang kata-kata candaan untuk mereka, ledekan untuk mereka, nggak boleh, ya, makian, apalagi sampai tuduhan-tuduhan yang kotor kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah atau taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa tetap berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.